Day 6. Semalam nyampe dari Srinagar ke New Delhi, nyampenya sekitar jam 10 malaman. Kita, kalau yang aware sama rundown yang udah pernah kita show di awal-awal video sama yang ada di link description, kita tadinya tuh nyampe dari Srinagar ke New Delhi malam itu pengen ngejar subuh di Taj Mahal. Jadi rundown awalnya, begitu kita nyampe, kita langsung masuk ke mobil yang kita sewa, nggak nginep hotel lagi. Kita mungkin ke convenience store ini itu jam sekitar jam 2 jam 3 malam kita berangkat langsung ke Taj Mahal supaya bisa subuh di sana biar dapat sunrise. Tapi setelah dijalankan, yang pertama itu lumayan melelahkan. Yang kedua, menurut travel agent kita di sini, nggak perlu sepagi itu sih. Lu berangkat jam 8 aja, jam 8 setengah 9 nyampe sana sebelum jam 12. Itu juga aman kok, jalanannya juga lancar dan tetap bagus gitu view-nya. Dan setelah kita pikir-pikir, di perjalanan panjang kayak gini tuh kekuatan fisik sangat perlu dijaga dan nggak ada yang dikejar juga ya. Pengen sunrise tapi nanti malah kecapean, jadi nggak manfaat. Mendingan akhirnya kita rubah rundown, kita jadi tidur malamnya and we run the normal day gitu. Berangkat setengah 9 pagi, sekarang mau ke Taj Mahal. Mungkin tambahan juga, jadi waktu kita bikin itinerary awal untuk apply visa itu dari Srinagar ke Delhi itu kita karena memang nggak planning buat nginep kemana-mana supaya bisa langsung berangkat. Itu sama kedutaan tuh nggak boleh, lu harus punya tempat menginap malam itu, at least lu booking dulu lah. Kita pakai booking.com kan, by the way mayoritas dari bookingan kita ini pakai booking.com dulu, karena booking.com tuh bisa ngebooking tanpa perlu bayar. Kenapa? Soalnya kita kan kemarin belum tahu visanya keluar apa enggak. Kalau nggak keluar jadi kita nggak rugi. Jadi kita pakailah booking.com, bayarnya banyak properti yang bisa bayar pas hari H, termasuk hari ini di hotel kita pindah ke Holiday Inn, itu bayarnya pas hari H. Nah sama kedutaan tuh nggak boleh, harus punya. Akhirnya kita masukin booking.com. Ternyata hikmahnya kita perlu hotelnya anyway, karena memang capek gitu dari Srinagar setelah jalan darat panjang dari Gulmarg, better tidur. Itu jadi kita mau ke Taj Mahal hari ini. Agenda utamanya karena udah nyampe India, kayaknya nggak afdol kalau nggak foto-foto di Taj Mahal. Umi, what's your plan? Wah, udah siap banget nih foto bajunya nih. Rencananya sih pengen pakai baju yang khas India sari-sari kayak gitu, tapi kayaknya nggak cukup waktu untuk cari-cari dan packingnya males lagi, jadi bawa baju. Untung bawa baju muslim dari Jakarta. Ya abang lagi pakai kaos, tinggal ganti gamis panjang gitu. Perjalanannya 3,5 jam guys. Yes. Kalau gue pakai jubah kayak ginian di mobil 3 jam sih enggak sih ya. Celana pendek aja sama kaos, nanti tinggal dipakai jubahnya. So okay, let's start today. Gue mau kasih tips rental mobil di India. Jadi gue di 11 hari perjalanan kemarin tuh mau nyewa mobil hampir setiap harinya. Ada beberapa website yang gue cobain untuk nanya gitu ya, termasuk satu aplikasi di iPhone yang lumayan legit aplikasinya kelihatannya, tapi nggak ada yang bales. Bukan nggak ada yang bales, balesnya lama banget. Abis itu dia cuma balas okay, we'll come back to you soon, tapi nggak ada yang balik lagi gitu. Abis itu nggak jelas lah, intinya nggak responsif. Nah akhirnya gue decide kayaknya karena gue baru pertama kali, jadi gue decide untuk pakai si Mas Tarun Sharma ini yang nanti kontaknya gue kasih di description ya. Dia selain responsif, bahasa Inggrisnya bagus dan bisa cover semua kota. Dia tuh sebenarnya pengusaha rental ngetop di Delhi aja, tapi dia punya teman lah ya sana sini gitu. Jadi kalau gue ngobrol sama supirnya kemarin, dia udah kerja sama bapaknya Tarun for 20 years. Jadi legit gitu. Cuman mungkin harganya sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena kan itu personalized service. Nah ini gue kasih tahu range harga nanti habis ini. Tapi gue mau bicara varian mobilnya dulu. Jadi di India tuh nggak banyak varian mobil yang bisa disewakan. At least based on yang gue lihat di lapangan ya, itu hampir 90% tuh isinya Crista atau Kijang Innova semuanya. Di sini sebutnya Crista. Dan sepertinya memang untuk penyewaan mobil itu ada license tersendiri. Makanya varian mobilnya nggak banyak.
mostly Krista. Jadi kayak ada peraturannya juga gitu. Kalau gue perhatiin ya, hampir semua mobil rentalan yang bentuknya kijang itu kacanya transparan, terus ada kayak stiker-stiker nomor tertentu di luarnya. Pokoknya gampang diidentifikasi bahwa itu adalah mobil rentalan untuk pariwisata, bukan mobil pribadi. Harga belinya juga lebih mahal. Jadi mostly isinya Krista. Gue soalnya tadinya mau cari varian misalnya buat yang trip gue agak jauh nih hari ini ke Taj Mahal, kayak ke Bandung gitu ya, 3,5 jam sekali berangkat, lihat-lihat sightseeing, balik lagi 3,5 jam. Itu mau nyari Alphard gitu nggak ada men. Di jalanan pun gue tidak melihat ada Alphard. Jadi pas gue tanya ada nggak yang di atas dikit deh dari Krista gitu, karena kan itu lama perjalanan, gue mau agak legroomnya agak luas, terus bantingannya enak gitu. Ada Mercy Vito atau S-Class. Mercy Vito-nya tapi bukan yang modifan ya, jadi belum Lombardi yang joknya nggak kayak Alphard gitu. Jadi yang isinya 9-seater sekali ya. Apa ini kan gue berdua doang. Kalau ada Mercy Vito yang 2-seater atau 4-seater sih mungkin proper, ini enggak. Jadi gue skip. Terus ditawarin lagi ada S-Class sedan, tapi lumayan mahal banget ya, hampir 16 kayaknya ditawarin gitu harganya. Wah, bilang nggak worth it lah bolak-balik, cuman Jakarta Bandung gitu, 16 juta. Udahlah gue balik, gue iyain aja dulu Krista gitu. Tapi setelah gue jalanin ternyata Krista di sini lumayan nyaman karena baru-baru ya. Kayaknya mereka ada peraturan kali ya, atau nggak tahu sih. Pokoknya yang gue dapet sih dari kemarin Kristanya baru-baru kayak yang ini nih. Ini 2022. Manual, mostly mereka manual. Terus dikasih jok-jok putih gini. Mungkin sih bisnisnya si Tarun Sharma ini doang ya. Tapi bersih sih dia, bagus. Terus captain seat gitu. Ya, jadi proper, nyaman, dan bantingannya ya Krista ya, Innova, enak gitu. Range harga kalau dari referensi teman-teman gue yang orang India tuh pemakaian normal tuh sekitar 7 ribuan, 7-8 ribuan per hari. Hari itu berarti 8-10 jam ya. Berarti itu berapa tuh? 1,5 jutaan pakai driver, including bensin, including semua-muanya. Tapi lo disarankan ngasih tips habis itu. Gua kalau luar kota kayak gini itu range-nya lebih mahal, 15 ribuan, karena kan jaraknya lebih jauh. Karena dia tuh kalau rental tuh juga ada miles-nya. Jadi lu nggak cuman rental 12 jam terus bebas mau kemana aja, nggak. Lu tuh dihitung kilometernya juga. Hampir semua rentalan dan aplikasi tuh kayak gitu. Nah ini 15 ribu. Kalau cuman sightseeing sehari-hari itu 7-8 ribu. Kalau cuman drop off dari bandara ke hotel gitu, misalnya lu minta pick up, itu kalau dirupiahin agak mahal sebenarnya, 400-500 ribuan. Tapi kan itu personalized service sekali lagi. Lu jauh-jauh hari terima beres di bandara, dijemput, dia udah megang nama lu, barang lu udah dibawain, lu terima beres lah gitu, nggak ribet. Karena di sini tuh ternyata nggak semua orang bahasa Inggrisnya bagus guys. Jadi gue sangat menyarankan kalau lu nggak mau ribet, ya cari travel agent yang bisa mengcover semua kota, di arrangein dari satu orang itu, lu terima beres lah gitu. Kalau lu mau effort sendiri, menurut gue sih bisa jauh lebih murah, mungkin bisa setengah harga. Cuman ya gitu, nggak semuanya bisa bahasa Inggris di sini dan repot ya. Kayak gue di Kashmir kemarin, itu 4 harian itu sekitar 30 ribu dipaketin. Lebih murah, Kashmir kayaknya lebih murah. Cuman bahasa Inggrisnya nggak gitu banyak bagus. Sinyal telco lokal punya gue tuh nggak ada yang bisa, wifi-nya nggak bisa. Jadi ribet banget, nggak kebayang tuh kalau gue kemarin nggak dibantuin sama travel agent yang ngurusin semuanya. Itu kali ya, sama mungkin nyetir sendiri juga. Menurut gue sih kalau di kota-kota yang nggak besar, gue nggak nyaranin ya. Kayak di Kashmir kemarin tuh banyak banget stopan-stopan razia gitu, nggak tahu buat apa. Yang nyetopin nggak bisa bahasa Inggris juga, jadi nggak menikmati perjalanan gue. Jadinya adrenalin banget tuh kalau kayak gitu. Ya mungkin kalau yang seneng adrenalin silahkan, tapi gue sih bersyukur nggak memutuskan untuk nyewa mobil sendiri kemarin. Meskipun bisa ya, kalau mau bisa. Cuman banyak faktor lah ya, lebih ribet. Terus juga mereka, si agensi gue bilang kalau lu nyewa mobil sendiri, kalau ada kerusakan lu harus bayar 2% dari harga mobil. Duh, ribet. Negosiasinya tuh nanti ribet lah menjelaskannya kenapa 2%, kalau rusaknya cuma baret doang. Aduh udah lah, mikir kayak gitu-gitunya gue bisa untuk enggak. Beda kalau kita di Bali kan, banyak car rental di Bali yang bisa lepas kunci, mobilnya bagus-bagus. Itu nggak seribet itu gitu. Jadi car rental Innova di sini mayoritas dan bagus, nyaman menurut gue, sangat gue sarankan. Yang kedua, kalau nggak mau ribet, enaknya pakai travel agent. Mereka ngatur semua, bahasa Inggrisnya bagus. Sedikit lebih mahal tapi lo liburan jadinya. Kalau lo mau effort, ya usaha sendiri.
datang sampai sini di bandara tuh banyak banget opsi, lu bisa nawar-nawar sendiri, tapi ya again bahasa Inggrisnya nggak gitu bagus dan lu mungkin orang sini tuh cerdas-cerdas gitu, jadi ya bukan nipu ya, mungkin cerdas gitu, jadi lu harus sama-sama cerdas kalau mau. And then mungkin better nggak usah nyetir sendiri, enakan nyewa, terima beres pakai supir, karena nyewa Uber pun bahasa Inggris orangnya belum tentu bagus katanya. And that's it for the car rental tips. Udah lama nih, 2,5 jam perjalanan baru nemu satu rest area. Jadi mungkin a quick tips, kalau perjalanan dari Delhi ke Taj Mahal jalan darat itu selama 2,5 jam jalan tol lurus bagus, itu nggak ada rest areanya. Jadi kalau lo kebelet opsinya nggak ada sampai 2,5 jam kemudian. So tips, do your thing in the morning sampai mobil mungkin tinggal tidur, supaya nggak kebelet di tengah jalan, karena nggak ada kalau dicari. Rest areanya lumayan bagus, let's see. Sekarang kita coba lihat rest areanya ya. Toiletnya nggak bayar, for sure. Oh, sebelum lihat-lihat, gue masuk toilet cowoknya dulu deh. Nah, di sini udah banyak bule nih guys, udah banyak wajah-wajah non India. Tipikal rest area toilet ya. Tadi gue matiin biar nggak mengganggu privasi orang-orang yang sedang melakukan bisnisnya. Tapi lumayan banyak sarananya. Kualitasnya ya begini ya. Ada dua sisi. Coba kita lihat ininya yuk, Indomaretnya. Loh, yang jualan security multifungsi kayaknya. Ini kayak food courtnya gitu ya. Lucu juga ya, ada food court di rest area. Ordernya di sini. Ngambilnya di sana, makannya di sini. Right. Ini kayak Indomaret Point Coffee-nya kayaknya. Hello. Oh, di sini baru ada yang lebih keren-keren. Ada Pizza Hut, Subway, Costa Coffee. Nah, kalau udah nyampe daerah sini nih, baru kelihatan mobilnya agak aneh-aneh. Tapi iya tadi rental cuman Innova itu, tuh Innova putih itu pasti rental. Kayak ada tandanya. Salah satunya mungkin plat kuning itu kali ya, terus di belakangnya tuh ada stiker-stikernya gitu. Kaca bening, di dalamnya joknya disarungin. Itu ciri-ciri mobil rental ya di sini. Dan itu harganya lebih mahal dari Innova yang lain, Krista. Sih, coba kita lihat ya. Di sisi lain, ini kijang-kijang rental pada baris nih. Yang satu yang kiri. Nah, ini rental nih, plat kuning. Oh, ada tulisannya malah, tourist vehicle. Itu dua lagi ya. Ini mobilnya biasanya warnanya putih atau abu-abu, terus ada stiker kuning di belakangnya. Kacanya bening, dalamnya joknya biasanya disarungin kayak gitu. Gitu. Sekarang kita masuk ke ini, Cloud Kitchen.
Well, food court. Oh, I want to buy a card reader. Do they have card reader here? Ini electronics. Jualan mainan malah. I don't think they have card reader. Nope, no card reader. Itu toko oleh-oleh gitu. Ini another food court, cuman makanannya lebih famous. No, not interested. What do we have here? Roti. Coklat and roti. Oh, ini Indomaretnya nih. Isinya bule semua, men. Kayaknya sama-sama tujuannya Taj Mahal deh. Mereka mau ke Agra. Pizza Hut. Nah, apa bedanya Pizza Hut sini sama Indonesia? Coba kita lihat. Ada Oreo cream top. Es krimnya gede banget. Kayak beda semua menunya ya. Cheesy Momomia. What's this? Gak ada, di sana gak ada. Mungkin menu signature-nya tetap sama, tapi yang lain-lainnya lokal ya. Karena kan di sini nggak makan daging sapi ya. Oke, nice to know. That's all. Situasi rest area-nya begini kurang lebih. Lumayan proper buat jajan-jajan. Then we go back to our car untuk lanjut ke Agra kurang lebih 1 jam lagi ya. Welcome to Agra. Sebelum nyampe Taj Mahal kita mau makan siang dulu di salah satu restoran yang kata Pak drivernya bagus. Gue cuma nanya tempatnya bagus, bersih. Yes, kata dia. Ya udahlah, percaya aja. Kita kalau keluar kota gini, unless mau ribet-ribet research dulu dari awal, which is untuk urusan makan siang ini gue belum sempet. Kita percayain aja sama guide setempat dan pakai bismillah. Sama tempatnya pinch of spice. Kita cobain makanan India ini. Lumayan rame orang di sini tuh ternyata makan siangnya rata-rata pada jam 1 ke atas. Bahkan driver kita tuh jam 2 dia baru makan siang. Tapi ya ada aja lah yang jam 12 yang normal. Nah, kita di sini udah berapa lama tadi? Setengah jaman? Belum sih. Mungkin 20 menitan ya. Makanan tapi belum datang. But we'll see. Kita akan review makanannya saat makanannya datang. Kurang lebih tempatnya kayak, menurut gue sih kayak restoran sederhana yang versi bagusnya. Ditambahin ornamen India sedikit dan restoran Padang tapi jual alkohol, like that. So yeah, fun facts. That's what we have here in Agra. I'll show you the. Yup. Yeah, thank you. There you go. Ini makanannya. Okay. This is lamb. Yeah. Okay. Chicken ribka. Yeah, sure. Sure. Jadi ini lamb sama chicken. Kalau Bang Nana, every kali we go selalu lamb.
Oh, di sini tuh makanan di serve gini ya, nggak ditaruh terus makan sendiri. Jadi kalau kita pesan 2 menu seperti biasa, bukan satu menu untuk sendiri-sendiri, tapi satu menu dibagi 2. Yep. Dia menggunakan sendok dan garpu sebagai pengganti capit. Unik sih. Oke. Oke. Baik. That's it. Anything else? Oke. Kita tunggu menu berikutnya. Kita coba chickennya dulu aja ya. Karena aku udah bosan lem-leman, coba kita coba chickennya. Ya ayam bakar sih guys, intinya. Bakar. Kalau si lemnya oh lemnya enak. Mantap. Kita coba. Pakai paprika itu. Good. Enak. Lemnya enak banget. Enak. Ini yang Enak. ini yang mereka bilang Enak guys. Ngomongnya lembut, pedasnya pas, enak. Untung gue lidah Sumatera ya, jadi cocok-cocok aja makan gini. You finish the chicken lah. I'll get the lamb. Harus pakai bawang deh kayaknya. harus ada bawang guys. Lalu Paprika. inilah pink egg lokal. Tapi itu bikin enak sih, pas digigit. Memperkaya rasa. Tetap nggak suka guys. Paprika nggak suka? Nggak suka bawang. Ayamnya juga enak buat semi. Aku bingung deh. Kenapa artis Bollywood badannya tetap bagus, makanya kayak gini. Iya benar. Karena artis Bollywood kan seperti six pack gitu-gitu kan. Padahal setiap bener-bener literally setiap makanan mereka tuh kayak gini. Plus nasi, karbo, roti, Kalau nggak nasi, roti, sayur hijau gitu jarang. sama ini nih, sambal mereka. Yang warna hijau ini, andalan banget. Pasti ada, selalu ada. Mint sauce. And this is the main course. Nah, ini jagoan banget namanya Rogan Josh. Ini dari tadi segini banyak appetizer. Oke. Roti, plain roti. And what is this? Fried chicken. Fried chicken. Yes, butter roll. Oke, roti. Thank you. Gue udah kenyang sama appetizernya. Makanya udah jawabnya doang. It's okay. Rasanya enak. Pedes. Panas merica gitu ya. No. Kamu nggak mau? No. Take Oke. Just udah banyak. Enak. Ini lama bikinnya karena dibakar. Enak banget. Ayamnya enak. Ayam enak. Ini tadi menurut aku ini terlalu biasa. Tapi ini enak banget. Bentuknya sih kayak ayam semur. Tapi ternyata kaya dengan bumbu guys. Nah, itu kayaknya ya. Makan nasinya itu bumbunya tebel. Iya, dia main di bumbu. Caranya gini sih, kalau aku liatin orang lokal, caranya gitu dicocol. Gue suka ya. Cucok. Oke, kita lanjut menikmati dulu makanan dari Pinch of Spice Integra. Ini dessertnya.
Bingung deh langsung gue. Boleh dari tadi meja-meja sebelah kiri kanan tidak semua tapi mayoritas sepertinya di sini punya menu ini dan dimakan lebih dulu di depan. Disajikan lebih dulu bukan dimakan lebih dulu. Jadi kayaknya memang salah satu menu favorit kayak di sini. Onion ring raw pakai jeruk nipis ditaburin merica dan mungkin bumbu-bumbu lainnya. Anyway kita udah habis makanannya. Pedes, enak. Enak. We might gonna miss this food. Dessert time. Dessert time. Ini jadi coklat brownies. Di atasnya dipakein es krim vanilla. Tapi coklatnya kayak lebih banyak dari yang biasa aku pernah lihat. Reaksi yang diharapkan orang tuh enak apa nggak enak itu panas gitu. Nggak enak. Hah? Ini nggak enak. Nggak enak? Nggak. Nggak enak at all. Sebagai pencinta dessert saya kecewa. Jujur amat, apa yang membuatnya enak? Es Pahit krimnya? banget. Es krimnya enak, cuma coklatnya nggak enak, pahit. Mungkin harus dikombin kali makannya. Coba ya. Si coklat harus masuk sama es krim. Gimana? Ya, enakan yang di Jakarta lebih banyak sih, lebih enak dari yang Enakan di Hyper. di Hyper ya. Oke, so 1 to 10. Kayaknya ya, di depan kita itu artis Hollywood. Tapi aku nggak tahu namanya, tapi dulu aku pernah nonton filmnya. Cewek cantik banget. Gimana caranya gue balik kamera? Jangan nengok ya, jangan nengok kalau itu nanti. Kita pakai teknologi flip kamera namanya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hup. Oke, itu yang pakai tank top itu loh. Which tank top? Itu. Iya, Depannya ibu-ibu baju kuning. yes betul. I don't know. I don't know who she is. Kembali ke dessert, 1 to 10 berapa nih? 7. 7, oke. Tapi karena kita orangnya sayang, jadi kita habisin ya. Let's finish this. Tidak boleh mubazir. Habis kan? Thank you. Oh, what is this? Palm short, sir. Mouth freshener. Mud fresher. Yes. Sir, savory special. Is it tea? Is it tea? No? Not tea, sir. And it's bitter leaf and milk and vanilla is Oke, oke. combination. Thank you. Oh, semua orang dessertnya ini tadi aku lihat. Ini kayak dapat puringnya gitu loh. Iya. Apa kata dia tadi ini? Milk. That's the only thing I remember. Milk. Nggak ingat yang lainnya apa. Udahlah, kita nikmati dulu. Oh, langsung dikasih amplop nih, bill. Let's see. From all of this stuff, totalnya berapa dia lagi? 3.000. Ya. Pajak-pajakan 2,5 tambah 10. Berarti pajaknya 15%. 3.000. Berarti berapa tuh kalau gitu? 3 kali hampir 600.000 Oh, berdua. oke. Lumayan mahal sih ya, kayaknya ya. Karena kita banyak musuhnya. Iya sih. Tapi ya, anyway, segitulah guys. Yuk kita habiskan, kita ke Taj Mahal. See you in Taj Mahal. Feedback untuk dessert ini, gua tanpa mikir-mikir tadi langsung tengah ke setengahnya. Rasanya kayak minyak angin. Jadi Umi, please don't drink this because I know you won't like it. Buat yang cocok mungkin cocok, tapi gua sih enggak. Ini area masuk Taj Mahal. Supir kita nggak boleh kesini tadi karena mobil pariwisata nggak boleh nyampe sini katanya. So kita ada tour guide yang jemput dari sana masuk ke dalam.
Gue juga nggak bawa mic karena katanya peraturan dalam lumayan ribet buat urusan profesional kamera gitu. Jadi suaranya seadanya ya guys. Banyak hal yang nggak boleh dibawa juga tadi, pulpen, notebook, cairan-cairan. Intinya cuma boleh handphone, power bank, dompet, duit. Ini gue pakai kamera kecil DJI gini, katanya sih kata dia kita coba aja pak kalau kayak gitu. Nah mungkin nggak aman ya. Let's see inside. Dan katanya tadi kalau mau ambil video juga ada limit maksimum berapa menit gitu. Selebihnya lo harus taruh kameranya di locker. But again, let's see. Yap, kita memang dikasih nyelak dari sini lewati antrian. You are welcome in the Taj Mahal. Okay. So this is the west gate of Taj Mahal where we get entered from, and we will exit with the same gate. So our gate is west gate of Taj Mahal. Usually Westgate ya. Taj Mahal has 4 gates. West, straight down, east gate of Taj Mahal for the same purpose, exit or entrance. One we have on the right side, you will see that is known as southern gate of Taj Mahal. But we have one more gate on the left side, the big one, and the big one gate known as a royal gate of Taj Mahal. Okay. Yes, or the main gate of Taj Mahal. Oh, kamar mbaknya ada 200 ini semua kamar ini. Sekarang tidak dipakai lagi, sekarang menjadi pusat pemerintah. Oh ini main gate, this is main gate. Ya. Ada machinery, power tools, electricity. Oh, jadi semuanya dibangunnya pakai tangan, nggak ada alat. Done by hand. Oke. And in the Taj Mahal, they didn't use any paint or color or not any pigments. Oke. Jadi warna-warna merah ini tuh natural, nggak pernah dicat ulang dan nggak pernah dicat dari awal. Ini original merah. Dan semua hal di Taj Mahal menurut beliau itu tidak pernah dicat, tidak pernah di painting. Let's go. Photographer. Okay. Idea. This is a demo. Okay. Exercise you will discuss. Okay. That will be a So he said there's some magic in here. So what's the magic again, sir? The main building, the beautiful white building, when you walk forward, it keeps getting smaller. When you walk away back, so it keeps getting bigger. Getting bigger. The top of the building. So ini gedungnya gede. Oke, gedung putihnya gede. Semakin kita masuk, semakin dia mengecil. Lumayan membantu ada
kebaya fotografer, dia yang ngusir-ngusirin orang kalau kita mau foto di satu spot tertentu. Hasilnya kita lihat nanti ya, regular fotografer lah, bukan yang sophisticated banget menurut gua. Tadi gua quickly lihat, tapi you know, if you want to have a lot of pictures, consider hire them as your photographer, and any photographer in Taj Mahal. Bisa nego sendiri harganya, dia ngikutin lo sejam, foto-foto sendiri, nanti pilih soft copy. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like Fotografer sini gitu galak-galak urusan gaya. Tuh lihat tuh, itu couple itu aja berdua, gayanya diatur sama fotografer. Kreatif mereka urusan koreografi. Jadi di sini tuh ada 3 angle foto utama. Yang tadi, yang kedua, dan nggak tahu satu di mana lagi. Tapi yang jelas, fotografer tuh nggak boleh masuk ke dalam bangunan putih ini. Jadi nanti kita cuman boleh bawa dia sampai titik ini terakhir. Ngapain gua bayar full day ke dia? So okay lah, we'll see. Oke, that's pretty much. Abis ini kita mau masuk ke dalam. Fotografer udah nggak boleh ikut. Kita foto-foto sendiri. Dan ini kan masjid, tapi dipakai ibadah hanya setiap hari Jumat. Selebihnya dipakai buat tourism seperti ini. Yap, akhirnya sampai Taj Mahal. At least we know, one of the 7 universe wonders, apa sih bahasa Inggrisnya? 7 keajaiban dunia. Oke, kita lihat dalamnya. and I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. All I know are sad souls, sad souls. Ada pintunya itu tangga menuju ke atas, tapi nggak dibuka buat turis, hanya 50 tahun lalu lah dibuka terakhir. Aku rasa sih mungkin karena terlalu crowded, jadi rusuh di dalam ya, jadi bisa kecelakaan. I know a sad soul.